Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan tentang keterampilan proses. Keterampilan proses dapat diartikan sebagai siswa dalam pendekatan proses pembelajaran, yaitu yang menitik beratkan pada aktivitas serta kreativitas siswa untuk mampu mengembangkan kemampuan fisik dan juga kemampuan mentalnya yang sudah dimiliki, kemudian ke tingkat yang lebih tinggi lagi dalam proses pemerolehan belajarnya. Adapun tujuan dari keterampilan proses yaitu untuk memperjelas konsep, baik itu pengertian dan juga fakta yang dipelajari siswa, karena pada hakikatnya siswa sendirilah yang akan mencari serta menemukan konsep tersebut. 1. Pengertian keterampilan fisik dan mental. Keterampilan fisik dan mental yang terkait dengan kemampuan-kemampuan yang mendasar yang dimiliki baik dan juga dikuasai serta diaplikasikan dalam suatu kegiatan ilmiah sehingga para ilmuwan dapat berhasil menemukan sesuatu yang baru. Kemudian, keterampilan intelektual atau keterampilan berpikir yang dimiliki serta digunakan oleh para ilmuwan dalam meneliti fenomena alam. Kedua, yaitu keterampilan proses dalam IPA. Terdapat 8 keterampilan proses dasar dan juga 5 keterampilan proses terpadu. Adapun yang terdapat dalam keterampilan proses dasar yaitu 1. Mengobservasi, 2. Mengklasifikasikan, 3. Mengukur, 4. Mengkomunikasikan, 5. Menginferensi, 6. Memprediksi, 7. Mengenal hubungan ruang dan waktu, 8. Mengenal hubungan angka. Nah, kemudian keterampilan proses terpadu atau keterampilan proses terintegrasi meliputi yaitu 1. Keterampilan untuk menginformasikan hipotesis. Kemudian yang kedua yaitu menamai variabel. Yang ketiga, membuat definisi operasional. Keempat, melakukan eksperimen atau pengamatan dan percobaan. 5. Menginterpretasikan data yang telah diperoleh. Adapun prinsip pendekatan keterampilan proses yaitu 1. Percepatan perubahan ilmu pengetahuan dan juga teknologi. 2. Pengalaman intelektual, emosional, dan juga fisik dibutuhkan agar didapatkan hasil belajar yang sangat optimal atau yang sangat diinginkan. Selanjutnya, adapun langkah-langkah dalam pendekatan keterampilan proses yaitu 1. Siswa menghadapi masalah. Kemudian, selanjutnya atau yang kedua yaitu siswa merumuskan masalah. Yang ketiga, siswa merumuskan hipotesis atau dugaan sementara. 4. Siswa dapat mengumpulkan data dan mengolah data atau informasi dengan menggunakan teknik dan prosedur tertentu yang telah ditentukan. 5. Siswa dapat menguji hipotesisnya berdasarkan data atau informasi yang telah dikumpulkan dan juga diolahnya. 6. Siswa dapat menarik kesimpulan berdasarkan kesimpulan pengujian atas hipotesis dan kemudian apabila ujungnya salah, maka ia harus kembali ke langkah ketiga dan keempat. Kemudian seterusnya. Dan ketujuh, siswa harus menerapkan hasil pemecahan masalah pada situasi baru yang dialaminya. Adapun bentuk-bentuk penilaian dalam keterampilan proses yaitu 1. Tes tertulis, 2. Tes perbuatan, 3. Pemberian tugas, 4. Penilaian proyek, 5. Penilaian sikap, 6. Penilaian portofolio. Penjelasan dari tiap-tiap keterampilan proses tersebut, keterampilan dasar akan diuraikan menurut Dimyati pada tahun 1994.
1. Mengamati objek-objek dan juga fenomena-fenomena alam dengan menggunakan panca indera. Sifat-sifat utamanya yaitu kualitatif dan juga kuantitatif. Yang kedua, mengklasifikasikan, yaitu berarti keterampilan proses untuk memilih berbagai objek peristiwa berdasarkan sifat-sifat khususnya. Dan yang ketiga, yaitu mengkomunikasikan. Maksudnya, menyampaikan dan memperoleh fakta, konsep, serta prinsip ilmu pengetahuan dalam bentuk suara visual. Yang keempat, yaitu mengukur. Maksudnya adalah membandingkan yang diukur dengan satuan ukuran tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang kelima, memprediksi. Maksud dari memprediksi di sini merupakan suatu ramalan dari apa yang kemudian hari mungkin akan dapat diamati. Kemudian yang keenam, menyimpulkan. Menyimpulkan yaitu suatu keterampilan untuk memutuskan keadaan suatu objek atau peristiwa berdasarkan fakta, konsep, serta prinsip-prinsip yang kita ketahui. Keterampilan terintegrasi atau keterampilan terpadu pada hakikatnya merupakan keterampilan yang sangat diperlukan untuk melakukan penulisan yang diuraikan. Pendapat tersebut dikemukakan oleh Dimyati pada tahun 1994. 1. Keterampilan mengenali variabel, yaitu merupakan konsep yang mempunyai variasi konsep atau segala sesuatu yang dapat berubah atau berganti situasi variabelnya, yaitu variabel bebas dan juga variabel terikat. Yang kedua, yaitu keterampilan membuat tabel data. Setelah membuat tabel data, kemudian pengumpulan data, seorang peneliti harus mampu membuat tabel data dan harus dikembangkan oleh siswanya. Yang ketiga, langkah ketiga yaitu keterampilan membuat grafik. Nah, keterampilan membuat grafik ini dimaksudkan yaitu kemampuan mengolah data dalam bentuk visualisasi garis atau bidang datar dengan variabel manipulasi selalu pada sumber data dan juga variabel hasil yang selalu ditulis sepanjang sumbu vertikal. Yang keempat yaitu keterampilan menggambar. Keterampilan menggambar ini memiliki hubungan antara variabel, yaitu kemampuan mendeskripsikan hubungan antar variabel termanipulasi dengan variabel lainnya. Dan yang kelima, yaitu keterampilan mengumpulkan serta mengolah data. Kemampuan tersebut untuk memperoleh informasi atau data dari orang ataupun sumber informasi lainnya, baik itu dengan cara lisan, tertulis, pengamatan, dan lain sebagainya, atau bahkan untuk mengkaji lebih lanjut secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Hal tersebut sebagai dasar pengujian hipotesis atau penyimpulan. Yang keenam yaitu keterampilan menganalisis penelitian. Maksud dari keterampilan menganalisis penelitian yaitu kemampuan menelaah laporan penelitian orang lain. Gunanya untuk meningkatkan pengenalan terhadap unsur-unsur penelitian. Yang ketujuh, yaitu hipotesis. Yang dimaksud dengan hipotesis yaitu kemampuan kita untuk menyatakan dugaan yang dianggap benar mengenai adanya suatu faktor yang terdapat dalam situasi tersebut. Maka, dalam situasi tersebut akan ada akibat tertentu yang dapat diduga akan timbul di masa yang akan datang. Kemudian, yang kedelapan yaitu keterampilan mendefinisikan. Keterampilan mendefinisikan variabel yaitu kemampuan untuk mendeskripsikan variabel-variabel beserta dengan segala tersebut sehingga tidak dapat menimbulkan penafsiran ganda. Yang kesembilan yaitu keterampilan merancang penelitian. Adapun yang dimaksud dengan keterampilan merancang penelitian yaitu suatu kegiatan untuk mendeskripsikan variabel-variabel yang dimanipulasi dengan yaitu direspon dalam penelitian secara operasional. 10.
keterampilan bereksperimen, yaitu keterampilan untuk mengadakan pengujian atau pengamatan terhadap ide-ide yang bersumber dari fakta, konsep, serta prinsip ilmu pengetahuan, sehingga dapat diperoleh informasi yang menerima atau menolak ide-ide itu. Sekian dari saya mengenai penjelasan tentang keterampilan proses. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.